Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bu Yanti ucapkan selamat untuk anak-anakku kelas 7 atas prestasi yang telah diraih sehingga anak-anak bisa bergabung di SMPN 29 Semarang, kebanggaan kita. Perkenalkan, saya Haryanti, nanti anak-anak bisa panggil Bu Yanti. Bu Yanti mengajar prakarya untuk kelas 7, 8, dan 9. Anak-anak, agenda kita hari ini kita akan membahas kontrak belajar dan peraturan kelas virtual. Ikutin ya. Oke, yang pertama kita akan bahas peraturan kelas virtual. Nah, untuk peraturan yang pertama, berdoa sebelum dan setelah PJJ. Ini sudah cukup jelas anak-anak. Kemudian selanjutnya, kalian diharapkan menjaga ketenangan. Misal di sekitar kalian itu ada suara yang mengganggu, berisik gitu ya. Ini harap dimatikan dulu mikrofonnya dan dinyalakan ketika diminta. Nah, berikutnya kalian diharapkan menghidupkan mode video. Nah, misal nanti ada kendala terkait kamera atau jaringan, nanti kalian bisa izin dulu ke Bu Yanti. Apakah nanti sekiranya untuk mematikan videonya dulu atau seperti apa ya. Selanjutnya, kalian dilarang makan atau minum saat PJJ berlangsung. Nah, ini misalnya pada saat PJJ berlangsung kalian batuk atau terpaksa harus minum, kalian minta izin dulu ke Bu Yanti. Kemudian ketika Bu Yanti memberi izin, nanti kalian mematikan kameranya, itu boleh minum ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk peraturan berikutnya, kalian diharapkan mengumpulkan tugas sesuai ketentuan. Nah, ini perhatikan betul informasi yang ada di WA Group atau di Google Classroom. Nah, kalian cermati tenggat waktu untuk pengumpulan tugas yang ada di Google Classroom itu kapan. Nah, kalian kirimkan sebelum tenggat waktu berakhir ya. Oke, peraturan berikutnya, kalian diharapkan mengangkat tangan untuk izin berbicara. Ini pada saat pembelajaran virtual melalui Zoom Meeting atau Google Meet ya. Oke, selanjutnya memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Nah, ini pada saat Zoom Meeting nanti kalian memakai seragam sekolah sesuai harinya. Nah, berikutnya kalian diharapkan mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. Ini sudah cukup jelas. Nah, yang terakhir kalian diharapkan wajib izin bila ada kendala dalam mengikuti KBM. Misal sakit atau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini kalian diharapkan izin ke wali kelas atau ke guru mapel yang bersangkutan. Dasar tahun ajaran 2021-2022. Nah, materi yang akan kita pelajari itu terdiri dari 4 bab, meliputi aspek pengolahan ya. Untuk bab yang pertama yang akan kita olah adalah buah segar menjadi makanan dan atau minuman. Kemudian bab yang kedua kita mengolah hasil samping buah menjadi produk pangan. Jadi di bab pertama kita mengolah produk utamanya yaitu buah segar, dan di bab yang kedua kita mengolah hasil sampingnya. Misal di bab pertama kita mengolah buah jeruknya. Nah, di bab yang kedua kita mengolah hasil sampingnya, misal kulit jeruk nanti diolah menjadi produk pangan, misal kulit jeruk diolah menjadi manisan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya untuk bab yang ketiga, yaitu pengolahan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Dan di bab yang keempat, kita mengolah hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Nih, sudah cukup jelas ya, anak-anak. Nih, Bu Yanti beri contoh, misal di bab yang ketiga kita mengolah sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Misal kita mengolah brokoli menjadi olahan campuran sop misalnya. Nah, di bab yang keempat nanti kita mengolah hasil samping brokoli, misalnya batang brokoli nanti diolah menjadi keripik batang brokoli. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, ini secara lebih lengkap nanti kita akan bahas pada pembahasan materi minggu depan. Oke, kita lanjutkan untuk penilaian. Penilaian terdiri dari 3 aspek, yaitu penilaian sikap. Ini Bu Yanti ambil dari pengamatan pada saat KBM, ya.
ataupun pada saat di luar KBM, misal melalui WA Group atau Google Classroom. Nah, ini kedisiplinan kalian dalam pengumpulan tugas, dalam mengikuti pembelajaran ini masuk ke penilaian sikap. Nah, yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Ini didapat dari nilai tugas, nilai ulangan, PTS, dan PAS. Nah, yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Ini Bu Yanti ambil dari pada saat kalian membuat perencanaan pengolahan. Jadi sebelum kalian praktek itu kalian membuat perencanaan dulu, perancangan. Alat bahan yang diperlukan apa saja, kemudian langkahnya seperti apa, sampai pengemasan atau penyajian. Itu disusun dalam sebuah perencanaan, ya. Nah, setelah direncanakan dengan matang, kemudian kalian mempraktekkan. Nah, pada saat dipraktekkan, itu kalian dokumentasikan. Nanti akan dihasilkan sebuah video tutorial. Nah, ini yang Bu Yanti ambil untuk nilai keterampilan, ya. Dari membuat perencanaan hingga dihasilkan sebuah video praktek. Nah, kemudian untuk komponen yang dinilai, itu ada kehadiran, tugas, penilaian harian, nanti ada 4 kali karena kita ada 4 bab. Kemudian penilaian sikap, praktek, produk, kuis, keaktifan siswa saat KBM, kemudian PTS dan PAS. Nah, selanjutnya untuk tata tertib belajar, kalian diharapkan aktif menyimak WA grup kelas. Respon dengan cepat ketika Bapak Ibu menyapa atau pada saat ada info penting, ya. Kemudian kalian aktif mengikuti pembelajaran tatap muka secara online, misal Zoom Meeting atau Google Meet. Jika ada kendala, harap izin. Kemudian yang ketiga, disiplin dalam kehadiran pada KBM online. Misal KBM menggunakan Google Classroom, ada daftar hadir, nah itu kalian juga harus mengisi. Misal KBM menggunakan Zoom, ada daftar hadir, kalian siap selalu ya, siap sedia selalu, pantau informasi absennya di mana. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang keempat, secara aktif mengakses Google Classroom. Ini untuk mempelajari materi ada di Google Classroom, tugas juga ada di Google Classroom. Diskusi atau link kuis itu ya. Nanti perhatikan informasi yang disampaikan oleh Bu Yanti. Kemudian yang kelima, kalian harap menyediakan 1 buah buku tulis. Ini untuk mencatat poin penting materi yang dipelajari pada hari itu. Nah, poin penting yang dipelajari apa itu kalian tulis, termasuk tugas. Tugas nanti bisa kalian kerjakan pada buku catatan prakarya, ya. Tidak harus di folio. Semisal tugasnya ditulis, nah bisa menggunakan buku catatan. Semisal tugasnya langsung diketik, misal menggunakan Google Slide atau menggunakan file ya Word atau PDF, kalian bisa langsung ketik boleh atau ditulis boleh. Nanti perhatikan petunjuknya. Nah, selanjutnya yang keenam, tugas dikerjakan sesuai petunjuk. Jangan lupa ditulis nama, kelas, nomor absen pada bagian atas ya. Baru kemudian difoto lalu diupload ke Google Classroom. Nah, yang ketujuh, mengikuti penilaian harian sesuai waktu yang ditentukan. Ini harap diperhatikan, jika ada kendala, harap selalu izin dulu ya, jangan sudah ditagih-tagih baru disampaikan alasannya. Itu tidak tepat. Nah, selanjutnya yang ke-8, untuk kegiatan diskusi nanti setiap anak langsung berkomentar di Google Classroom. Kemudian yang ke-9, senantiasa siap dengan kuis dan atau pertanyaan yang akan diberikan secara acak saat KBM online. Nah, ini Bu Yanti sarankan sebelum mengikuti Zoom meeting, nanti kalian buka dulu materinya, kemudian kalian siapkan pertanyaan yang mau disampaikan apa, atau mungkin dari teman kalian menanyakan sesuatu, nanti kalian bisa siapkan jawabannya. Nah, yang terakhir, kalian mengikuti PTS dan PAS sesuai jadwal. Nah, demikian untuk kontrak belajar kita selama semester 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.